Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya, ketemu lagi sama Ibu ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Ada yang mau memimpin doa? Saya Bu. Rizka ya, silakan. Duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Ya, Ibu presensi dulu ya. Rizka Andriati, Hadir, Bu. Fitria Hairunisa. Hadir, Bu. Ya, berarti hadir semua ya hari ini ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang peran pelaku ekonomi. Sebelumnya, minggu sebelumnya kan kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi. Nah, materi yang kita pelajari kemarin itu ada korelasinya sama peran pelaku ekonomi yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya sama kalian, ada yang masih ingat tentang materi kegiatan ekonomi yang kita pelajarin kemarin? Saya, Bu. Ya, Rizka. Jadi kegiatan ekonomi itu ada 3. 1 produksi, 2 distribusi, terus konsumsi. Kalian masih ingat nggak artinya sama contohnya? Coba Ibu berikan contohnya. Ini kalau kegiatan produksi itu kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang, Bu. Kayak merubah bahan mentah menjadi barang jadi. Contohnya bahan-bahan pizza menjadi pizza yang siap santap. Kalau kegiatan distribusi, Bisa. Kalau distribusi itu kegiatan menyampaikan barang-barang dari produsen ke konsumen. Itu contohnya itu kayak pizza gitu kan, Bu, diantar ke konsumen untuk dinikmati gitu. terus kalau kegiatan konsumsi maksud Kalau saya. konsumsi itu kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang. Contohnya kayak membeli pizza terus kita makan. Nah, dari kegiatan ekonomi 3 kegiatan tersebut itu kan tentunya ada seseorang yang menjalankan. Nah, seseorang yang menjalankan kegiatan ekonomi tersebut itu disebut pelaku ekonomi. Jadi, tanpa kalian sadari, dalam kehidupan sehari-hari kalian pun sudah menjadi pelaku ekonomi. Contohnya tadi disebutkan Fitria. Fitria kan membeli pizza. Nah, membeli pizza itu disebut kegiatan konsumsi. Soalnya kan dia menghabiskan nilai guna suatu barang. Nah, tadi kan membeli pizza harus mengorbankan sesuatu dengan cara membayar dengan uang. Nah, uang tersebut yang diterima perusahaan si pembuat pizza nanti kan akan diputar untuk membeli bahan baku dengan kegiatan produksi, juga untuk misal menyewa gedungnya, terus juga untuk membayar pajaknya. Nah, itu kan ada peran para pelaku peran ekonomi di situ. Jadi, menurut definisinya, pelaku ekonomi itu merupakan seseorang, badan, ataupun sekelompok orang yang menjalankan kegiatan produksi, konsumsi, maupun distribusi suatu barang. Kegiatan dari peran pelaku ekonomi itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada rumah tangga konsumen, yang kegiatannya itu tadi yang sudah dicontohkan konsumsi. Terus yang kedua itu ada rumah tangga produsen. Terus yang ketiga ada rumah tangga pemerintah, dan yang keempat ada masyarakat luar negeri. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu ada sebuah tayangan, sebuah video. Nanti di sana akan diterangkan secara lebih jelas mengenai bagaimana peran dari pelaku ekonomi. Nah, sebelumnya Ibu tadi lupa menyampaikan di awal, jadi diharapkan nanti kalian setelah mempelajari materi peran pelaku ekonomi ini, diharapkan kalian sudah mengetahui bagaimana peran dari masing-masing pelaku ekonomi itu. Gitu. Kita lihat ya videonya, nanti dicermati, nanti Ibu ada tugas untuk kalian. Silahkan lihat di LCD. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai materi pembelajaran peran pelaku ekonomi. Apa sih sebenarnya pengertian pelaku ekonomi itu? Pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi yaitu seseorang badan atau kelompok yang melakukan kegiatan ekonomi, baik produksi, konsumsi, atau distribusi suatu barang maupun jasa. Dengan demikian, pelaku ekonomi berkembang menjadi 4 macam, yaitu 1. Rumah tangga, 2. Perusahaan, 3. Pemerintah, dan yang keempat, masyarakat luar negeri. Peran pelaku ekonomi rumah tangga. Dalam kegiatan ekonomi rumah tangga konsumen memiliki 2 peran,
Yang pertama, sebagai konsumen terhadap barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang kedua, sebagai penyedia faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah. Ada 3 peran pelaku dalam perusahaan. Yang pertama, perusahaan sebagai produsen. Kedua, perusahaan sebagai distributor. Dan yang ketiga, perusahaan sebagai konsumen. 1. Perusahaan sebagai produsen. Peran utama perusahaan adalah melakukan kegiatan produksi. Sesuai dengan fungsinya, perusahaan dalam aktivitasnya selalu menghasilkan barang atau jasa. 2. Perusahaan sebagai distributor. Perusahaan juga memiliki peran sebagai distributor. Dalam hal ini, kegiatan yang dilakukan perusahaan adalah mengadakan kegiatan promosi, mengadakan kegiatan perdagangan, membuka agen. 3. Perusahaan sebagai konsumen. Perusahaan juga melakukan kegiatan sebagai konsumen yang berkaitan dengan produksi. Peran pelaku pemerintah. Pemerintah adalah lembaga kepemerintahan yang bertugas untuk memantau kegiatan ekonomi yang berjalan. Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi antara lain, yang pertama, pemerintah sebagai produsen, yang kedua, pemerintah sebagai distributor, dan yang ketiga, pemerintah sebagai konsumen. Yang terakhir yakni masyarakat luar negeri. Dalam masyarakat luar negeri ini ada 2 hal. Yang pertama, masyarakat luar negeri sebagai produsen, dan yang kedua, masyarakat luar negeri sebagai konsumen. Nah, gimana anak-anak? Udah nonton kan tadi videonya? Sudah, Bu. Gimana menurut kalian videonya? Seru nggak? Seru Keren. sekali, interaktif, menarik, mudah Iya. dipahami. Berarti udah sekarang ada sedikit gambaran dong apa saja peran dari pelaku ekonomi. Nah, sekarang Ibu ingin buktikan kalian tadi mencermati videonya atau enggak. Ibu ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya ada di sini, nanti kalian pilih salah satu. Terus nanti kalian menjawabnya lewat media ini. Ini namanya jam peran pelaku ekonomi. Jadi Iya. Ibu jelaskan cara mainnya ya. Nanti kan kalian mengambil salah satu soal di sini. Nah, soal ini jawabannya nanti ada di sini. Jadi kalian nanti memasangkan antara jarum jam 2 ini. Jarum jam yang pendek ini, warna hijau, ini nanti kalian tunjukkan ke pelaku ekonominya. Kan tadi pelaku ekonominya ada 4. Jadi nanti kalian tunjukkan. Dan yang ini nanti kalian tunjukkan ke peran dari pelaku ekonomi yang ada di soal tadi. Sampai sini paham? Paham, Bu? Kita coba bermain ya. Ya. Siapa yang mau ingin mencoba duluan? Kamu ya, kamu. Ya udah. Saya, Bu. Ya, coba Rizka dulu. Ini ambil salah satu pertanyaan. Salah satu peran pelaku ekonomi rumah tangga yaitu konsumen. Salah satu peran pelaku ekonomi rumah tangga itu konsumen, Bu. Salah satu peran pelaku ekonomi rumah tangga konsumen. Ya, Perannya itu apa? perannya berarti ini pelakunya ini ya, Bu, rumah tangga konsumen. Terus perannya salah satunya apa? Perannya ini sebagai konsumen terhadap barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidup. Ya, betul sekali. Yeay. Tepuk tangan. Yeay. Udah, Bu. Ya, itu salah satu peran dari RTK ya, atau bisa disebut rumah tangga konsumen. Salah satu perannya juga itu sebagai penyedia faktor produksi. Nah, faktor produksi itu salah satunya ada tenaga kerja sama tanah, kayak gitu. Ada yang mau nyoba lagi? Aku, Bu. Fitria, ya, coba ambil satu soal. Susah. Panjang. Masyarakat luar negeri bisa berperan sebagai produsen ketika melakukan kegiatan Kegiatan apa? Coba. Pelakunya dulu. Siapa pelakunya pelakunya? ini Ya, masyarakat Terus? ini terus perannya.
Iya, impor barang impor dari barang dari luar negeri. Iya, Betul. benar sekali. Yeay. Nah, jadi kan masyarakat luar negeri salah satu perannya itu tadi kan masyarakat luar negeri sebagai produsen yang ditujukan kegiatannya dalam ini tadi mengimpor barang dari luar negeri. Nah, contoh realnya itu misalkan kita negara Indonesia itu kan kekurangan beras. Nah, kita kan mau tidak mau harus mengimpor barang. Misalkan mengimpor beras itu dari negara Thailand. Beras yang diproduksi dari negara Thailand tersebut itu dikirimkan ke Indonesia untuk menutupi kekurangan dari Indonesia kan. Nah, berarti itu menunjukkan dalam kegiatan ekonomi itu salah satu pelakunya kan masyarakat luar negeri itu berperan sebagai produsen karena kan negara Thailand tadi memproduksi beras yang dikirimkan ke Indonesia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu masyarakat luar negeri juga berperan sebagai konsumen. Itu kan berarti kebalikannya dari tadi. Kalau kita masyarakat luar negeri itu mengimpor barang, itu masyarakat luar negeri sebagai produsen. Kalau ini masyarakat luar negeri sebagai konsumen, berarti masyarakat luar negeri ekspor barang. Ya, betul sekali. Jadi kebalikannya, misalkan kita dari negara Indonesia misalkan kelebihan beras, dengan kita mengekspor beras kita ke Thailand yang notabene sedang membutuhkan beras kayak gitu kan. Berarti kan masyarakat luar negeri itu sebagai konsumen yang mengonsumsi beras yang diproduksi dari negara kita. Sejauh ini sudah paham? Sudah, lumayan. Paham, Bu. Ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian sebuah gambar. Gambar ini dimana nantinya menunjukkan salah satu pelaku dari ekonomi. Nanti Ibu akan membentuk kalian menjadi dua kelompok, kelompok kanan dan kelompok kiri. Kalian berdiskusi tentang ini gambarnya gambar pelaku ekonomi apa dan jelaskan bagaimana peran dari masing-masing pelaku ekonomi kaitannya satu sama lain seperti itu. Ini Ibu bagikan gambarnya ya, nanti salah satu kelompok dipresentasikan ke depan. Ya. Nah, anak-anak kalian bisa menggunakan beberapa sumber referensi dari buku maupun dari internet ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Gimana, Rizka? Ada kendala nggak sejauh ini? Enggak, Bu. Masih mudah dipahami yang rumah tangga konsumen. Mungkin nanti yang masyarakat luar negeri agak susah. Jadi gambar ini menunjukkan apa tadi? Rumah tangga konsumen, Bu. Siklus dari produsen, dari distributor sampai ke konsumen. Ya, anak-anak, coba perwakilan masing-masing perwakilan dari kelompok coba presentasikan di depan tentang hasil diskusi dari kelompok kalian ya. Oh iya. Kelompok yang sebelah kanan dulu, siapa Ya. perwakilannya? Fitria ya. Silakan Fitria. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan ya, Bu ya. Iya. Hasil presentasi dari kelompok kami, rumah tangga keluarga adalah suatu kesatuan yang terdiri atas suami, istri, anak, dan anggota keluarga yang lain yang makan pada dapur yang sama. Rumah tangga keluarga merupakan pelaku ekonomi yang memiliki faktor-faktor produksi seperti faktor produksi tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Di samping itu, rumah tangga merupakan kelompok individu yang perlu dibiayai dalam arti memerlukan adanya sumber dana yang berupa pendapatan. Pendapatan rumah tangga diperoleh dari balas jasa faktor produksi yang disumbangkan kepada perusahaan rumah tangga keluarga atau konsumen yang merupakan pelaku kegiatan ekonomi di mana menyediakan faktor-faktor produksi kepada pelaku kegiatan ekonomi lain. Penyediaan faktor produksi tersebut dimaksudkan guna mendapatkan uang agar dapat memenuhi kebutuhannya. Adapun cara yang dilakukan agar uang tersebut diperoleh adalah sebagai berikut. 1. Dengan menawarkan tanah atau alam yang dimiliki kepada pihak lain. 2. Menawarkan sumber daya tenaga kerja atau sumber daya manusia. 3. Menawarkan modal yang dimiliki untuk mendapatkan bunga sebagai balas jasa. 4. Menawarkan keahlian atau memakai keahlian yang dimiliki. Dengan demikian, kelompok rumah tangga ini melakukan kegiatan sebagai berikut. 1. Menyediakan dan menyerahkan faktor-faktor produksi.
2. Menerima balas jasa atas faktor produksi yang dimiliki. 3. Mengonsumsi barang dan jasa. Sudah. Ya, terima kasih kelompok kanan, beri aplaus. Nah, dari salah satu yang memaparkan tadi, apa ada pertanyaan dari kelompok kiri? Nggak ada, Bu. Ya, kalau begitu mungkin sudah cukup jelas ya materinya, sudah paham? Paham. Ya, mungkin berhubung ini waktunya sudah mau selesai jam pelajarannya, terakhir ini Ibu akan memberikan kesimpulan dari pelajaran hari ini. Ya, jadi kesimpulan dari materi hari ini dan dari beberapa presentasi yang sudah dipaparkan, pelaku ekonomi itu merupakan seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan distribusi, konsumsi maupun produksi suatu barang atau jasa. Nah, dari pelaku ekonomi tersebut itu kan tadi udah digolongkan menjadi 4. Yang pertama ada RTK atau rumah tangga konsumen, ada RTP rumah tangga perusahaan, ada rumah tangga pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Nah, masing-masing pelaku ekonomi itu memiliki peran di masing-masing ini, di mana perannya itu saling terikat dan terkait satu sama lain. Jadi peran itu dibutuhkan, korelasi antar peran itu dibutuhkan untuk membentuk suatu perekonomian agar tetap berjalan dengan lancar seperti itu. Jadi semua ini berperan dan terkait satu sama lain. Nah, untuk itu pelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang circular flow diagram. Jadi mungkin kalian bisa membaca di buku bab selanjutnya. Ini juga lanjutannya tentang ini. Jadi nanti ada korelasinya. Jadi kalian pelajari, minggu depan kita akan bahas tentang itu. Tadi kan kita buka dengan doa, kita tutup dengan doa ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Berdoa, dipersilakan. Doa selesai. Ya, tetap semangat belajarnya ya anak-anak. Jaga kesehatan, jangan lupa istirahat dan makan. Siap. Ya, Ibu. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.